Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, semua makhluk di bumi berbahagia. Bapak Ibu yang saya cintai, saya sayangi dan saya hormati. Ini kebetulan hari ini hari spesial. Ya, kita sekalian mengadakan haul ya. Haul Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Sekalian memperingati ya wafatnya Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Tapi sekalian, saya orang beriman dan saya menerima pesan Tuhan bahwa kita harus beriman kepada Nabi dan kitab-kitabnya. Maka saya ini semua kitab saya pelajari Bapak sekalian, dan semua nabi saya imani. Ya, karena apa? Ini dawuhnya Tuhan. Semua mendapat dawuh yang sama ya. Bahwa kita harus beriman kepada nabi dan kitab-kitabnya. Sekarang saya mau tanya, ada nggak yang pernah mempelajari kitabnya Nabi Sulaiman? Belum ada ya? Ada nggak yang pernah membaca kitabnya Nabi Khidir? Belum ya? Oh, kok belum? Ada nggak yang pernah membaca kitabnya Nabi Isa? Sedikit, belum juga. Ada nggak yang pernah membaca kitabnya Nabi Musa? Belum juga. Gimana ini? Padahal petunjuknya tadi seperti itu loh. Benar nggak kira-kira? Kita suruh beriman kepada Nabi dan kitab-kitabnya. Maka Bapak sekalian ya, kalau di sini karena saya pengen terus belajar ya, maka hampir semua kitabnya para nabi sudah saya baca, sudah saya pelajari, dan saya pun beriman kepada nabi-nabinya Tuhan. Ada 25 nabi ya. Kitab-kitab pun saya baca. Maka orang mau bicara tentang kitab apapun, saya paham. Saya mengerti. Karena Nabi Isa itu juga salah satu utusan Tuhan, nabi. Namanya haul itu memperingati kematian. Yang kita peringati apa? Teladannya di waktu masih hidup. Ya, teladannya di waktu masih hidup. Maka haul itu bukannya sekedar kumpul-kumpul, sholawatan, makan-makan, bukan. Tetapi kita ambil sarinya, kita ambil teladannya, kita ambil contoh-contoh kehidupannya, dan itu kita praktekkan di dalam keseharian kita. Nah, ini kita akan meneladani. Ya, semua nabi baik, semua nabi patut diteladani. Semua nabi utusan Tuhan itu semua membawakan pengajaran, membawakan cahaya terang bagi kehidupan banyak orang. Nah, tapi seringkali kita ini kan terlalu terkotak-kotak. Ya, kita ini terlalu dibingkai-bingkai. Nah, padahal perintah Tuhan itu sama sebetulnya dari sejak zaman Nabi Adam ya sampai nabi yang terakhir, sama sebetulnya tentang kebaikan-kebaikan. Tetapi oleh banyak orang tadi dibuatkan apa? Dogma-dogma, doktrin-doktrin. Nah, justru doktrin itulah yang menghambat. Doktrin itulah yang membatasi kehidupan banyak orang. Doktrin itulah yang membatasi geraknya banyak orang untuk melakukan kebaikan. Karena semua dibatasi, ini nggak boleh, itu nggak boleh, harus begini, harus begini. Bahkan ada doktrin, kasihnya aja pun terbatas. Tidak boleh mengasihi yang tidak satu golongan. Tidak boleh mengasihi yang tidak satu paham. Nah, akhirnya apa? Jadi terkotak-kotak. Padahal Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak seperti itu. Nanti akan merubah kehidupan kita semuanya. Saya tidak bicara agama. Ini ingat-ingat ini ya. Ini Nabi Isa tidak pernah membuat agama Kristen. Karena agama Kristen itu ada setelah Nabi Isa naik ke surga 70 tahun kemudian.
baru ada namanya agama Kristen. Karena esensi dari ketuhanan adalah kasih. Esensi dari ketuhanan adalah kasih. Kasih yang tidak terbatas. Kasih yang tidak terkotak-kotak. Kasih yang tidak terbingkai-bingkai. Kasihnya berlaku untuk semua makhluk ciptaannya. Maka disebut apa? Rahmatil alamin. Rahmat bagi semuanya. Nah, saya berharap yang hadir pada sore hari ini nanti menjadi kepanjangan dari rahmatil alamin tadi. Rahmat bagi semuanya tadi. Ya, kalau hati kita sudah dipenuhi kasih yang tidak terbatas tadi, itulah kehidupan akan menjadi sangat baik. Kehidupan akan berubah menjadi kehidupan yang sangat baik. Nah, dari teladan Nabi Isa ini, ya, Bapak sekalian, ada satu pengajaran beliau yang ini mewarnai kehidupan saya dan kehidupan banyak orang. Beliau katakan waktu itu begini, ya, di dalam dunia ini hanya ada dua hukum. Ya, di dalam dunia ini hanya ada dua hukum. Dan kalau dua hukum ini diterapkan, dipraktekkan, dunia ini menjadi indah. Ya, diingat-ingatnya ya, di dalam dunia ini hanya ada dua hukum. Dan kalau hukum ini dipraktekkan, dunia ini menjadi indah. Beliau katakan apa? Hukum yang pertama dan yang terutama. Dikatakan begini. Ini hukum yang pertama dan yang terutama. Dikatakan apa? Kasihilah Tuhanmu. Ya, dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Ya, kalau di Muslim ini apa? Habluminallah. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Jadi hatinya dipakai, jiwanya dipakai, akal budinya dipakai. Nah, seringkali ini banyak orang mengatakan mengasihi Tuhannya, tetapi akal budinya nggak dipakai. Ya, dengan merusak, menyebut namanya, tapi merusak. Ya, menyebut namanya, tapi membunuh. Menyebut namanya yang besar, tapi apa? Mencelakai orang lain. Ini apa? Akal budinya nggak dipakai nih. Maka tadi ya, mengasihi Tuhan dengan apa? Segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Kemudian hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, kira-kira kalau kita mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri, dunia ini damai nggak? Sangat-sangat damai. Ya, sangat-sangat damai. Maka sekarang kita akan belajar ya, kalau kasih kita terhadap Tuhan itu yang tahu cuma kita dengan Tuhan. Tetapi kasih yang kedua tadi, nah ini yang harus kita saling belajar pada siang hari ini ya. Kita akan belajar pada siang hari ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, jadi hukumnya kalau ini di bahasa Jawa kan tuh gini ya. Kowe yen ora gelem dijiwit ya aja jiwit. Itu loh bahasa sederhana gitu. Ya. Jadi kalau apapun yang kamu inginkan itu orang lain perbuat atas dirimu, itu lakukanlah dulu untuk orang lain. Ya, jadi apapun yang Anda inginkan orang lain lakukan terhadap dirimu, itu lakukan dulu. Ya, lakukan dulu di dalam kehidupanmu gitu. Kalau kamu pengen dikasih, ya kamu harus mengasihi. Kalau kamu pengen diberi kebaikan, ya lakukan kebaikan. Kalau kamu pengen dicintai pasanganmu, ya kamu harus mencintai dulu. Jadi harus dari sisi kita dulu yang melakukan. Jangan menuntut orang lain berubah. Jangan menuntut orang lain mengasihi kita, sementara kita tidak ada kasih. Jadi kasih itu dimulai dari diri kita dulu, ya, dari diri kita sendiri. Nah tadi kan, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.
Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita ini sudah bisa mengasihi diri kita sendiri? Ya gitu loh. Sekarang kita akan cek ya, apakah dirimu itu sudah bisa mengasihi dirimu sendiri. Kalau dirimu belum bisa mengasihi dirimu sendiri, bagaimana bisa mengasihi orang lain? Nah kan kita cek sekarang, apakah diri kita ini sudah bisa mengasihi diri kita sendiri. Bapak Ibu pernah atau sering mengalami namanya sakit hati? Pernah, bahkan sering ya. Saya lihat ini masih banyak wajah-wajah yang sekarang ini membawa penderitaan, kepedihan hati. Ya, hatinya masih pedih. Oke. Kalau Bapak Ibu masih merasakan sakit hati, kira-kira Bapak Ibu mengasihi enggak dirimu sendiri? Mengasihi enggak? Enggak, dirimu aja kamu sakiti kok. Kan tadi sakit hati kan? Kan yang sakit hatimu. Iya, bener kan? Nah, bagaimana mau ngasih orang lain sementara hatimu sendiri aja kamu sakiti gitu loh. Ayo, yang masih rasa-rasanya nggak enak ini ya, yang masih menyimpan dendam, benci, kepahitan, kepedihan hatimu. Kamu tandanya apa? Nggak mengasihi dirimu sendiri. Cek sekarang rasa-rasa yang tidak enak dalam dirimu. Itu tandanya bahwa kamu menyiksa dirimu sendiri. Bagaimana bisa mengasihi orang lain sementara dirimu masih terluka, dirimu masih sakit. Maka kalau orang itu di dalam hatinya masih ada kepedihan, masih ada sakit hati, apa tandanya? Omong-omongnya yang ngelarani hatine wong liya itu. Dicek ya, kalau di dalam setiap ucapanmu menyakitkan, ada kepedihan di situ. Banyak orang terluka oleh karena omonganmu, berarti hatimu juga sedang terluka. Jadi kamu belum bisa mengasihi dirimu sendiri. Oke, terus gimana caranya Pak supaya hatiku tidak sakit lagi kan itu? Hukumnya begini Bapak sekalian ya. Tidak ada satupun orang yang bisa menyakiti hati kita kalau kita tidak mengizinkan. Tidak ada satupun kata-kata orang lain yang bisa menyakiti hati kita kalau kita tidak mengizinkan. Tidak ada satupun perbuatan orang lain yang bisa menyakiti hati kita kalau kita tidak mengizinkan. Berarti yang mengizinkan siapa untuk kita disakiti? Kita sendiri. Berarti kalau Anda mengizinkan hatinya disakiti, berarti Anda belum bisa mengasihi diri sendiri. Nah, seringkali banyak orang itu menyimpan kepedihannya, rasa sakitnya dipelihara. Nah, berarti apa? Dirimu selalu tersiksa. Dirimu menyiksa hatimu sendiri, batinmu sendiri. Nah, itulah yang membuat kehidupan tidak menjadi baik. Ingat-ingat ya, ternyata yang sering menyakiti diri kita sendiri ya siapa? Ya kita ini, kan itu. Dirimu sendiri. Hukumnya bahwa tidak ada satupun perkataan orang, perbuatan orang, tindakan orang, perilaku orang yang bisa menyakiti hati kita kalau kita tidak mengizinkan. Saya pun seperti itu, Bapak. Tidak ada satupun perbuatan orang lain, tidak ada satupun perkataan orang lain yang bisa menyakiti hati saya kalau saya tidak mengizinkan. Apa mau tak kasih sayembara? Silahkan sakiti hati saya kalau bisa. Ya. Kenapa? Tidak ada satupun yang bisa menyakiti hati saya kalau saya tidak mengizinkan. Pak, si Awi bawa lari uang saya Pak. Saat kalau ingat dia tuh hati saya sakit Pak. Tanya, ini ada Mas Rinto mana? Mas Rinto Sayano tadi mana? Ada nggak di sini? Nah, itu tanya Mas Rinto itu. Tahun kemarin tuh ada orang yang bawa uang saya miliatan itu melalui Mas Rinto temannya. Ya, tapi saya tidak pernah tersakiti hati saya dengan orang itu. Bahkan ketika orang itu datang ke sini pun minta tolong masih saya bantu. Kan yang membuat hati sakit itu kan bukan karena uangnya. Tapi banyak orang kan, oh Pak hati saya sakit Pak karena dia bawa lari uang saya kan gitu kan. Nah, kenapa sama-sama uang saya dibawa tapi saya nggak sakit? Apa yang membedakan? Kan banyak ini yang sekarang sakit hati uangnya bawa lari orang kan banyak ini. Kalau lihat wajah-wajahnya kan gitu kan.
Sampai sekarang masih pedih loh, masih sakit hatinya loh. Padahal nilainya kan lebih besar saya tadi. Tapi kenapa itu nggak bisa menyakiti hati saya? Karena saya tidak mengizinkan hati saya tersakiti gara-gara uang tadi. Dan saya sudah mencipta dalam pikiran saya, Tuhan terima kasih Tuhan. Karena apapun yang dibawa orang itu uang saya, bukan uangnya dia. Kan saya tinggal ngomong, Tuhan terima kasih, uangku yang ada di orang tadi. Kan tetap uangku itu. Saat ini sedang melipat gandakan dirinya sendiri. Dan segera kembali kepadaku dengan membawa teman-temannya. Tambah suge nggak saya? Tambah suge. Itu kan? Maka tidak ada satupun yang bisa menyakiti hati saya kan itu. Apalagi cuma perkara uang tadi kan. Nah, tapi seringkali kan kita gitu. Wah Pak, hatiku sakit Pak kalau lihat orang itu Pak. Kalau dengar orang itu Pak. Karena dulu dia membawa lari uang saya kan gitu. Nah sekarang dirubah sekarang ya. Tidak ada satupun yang bisa menyakiti hati kita kalau kita tidak mengizinkan. Oke, sekarang rasa-rasa apa yang membuat hatimu sakit sekarang? Ayo tak ajari cara menghilangkan. Nah, maka penuhi hatimu dengan kasih. Kalau hatimu penuhi dengan kasih, tidak ada satupun yang bisa melukai hatimu. Kalau hatimu dipenuhi dengan kasih tadi, tidak ada satupun orang yang bisa mengambil damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang ada di dalam hatimu. Nah, seringkali kenapa kita mudah sedih, mudah kehilangan kebahagiaan, mudah kehilangan sukacita? Karena di dalam diri kita tidak ada kasih. Adanya egoisme, kebencian, kemarahan, emosi-emosi ketakutan. Nah, maka tadi hukumnya ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, sekarang belajar ya, belajar mengasihi diri kita sendiri. Rasa-rasa yang tidak enak itu mulai diterima dan mulai diganti. Mulai diganti dengan rasa-rasa yang baik tadi. Karena dalam hidup kita tidak bisa memilih hanya berkumpul dengan orang baik saja, kita nggak bisa memilih. Di dalam kehidupan kita bisa bertemu dengan banyak orang. Baik itu orang yang baik maupun orang yang kurang baik. Tetapi semuanya membawa maksud baik dalam kehidupan kita. Ya, semuanya punya maksud baik di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa memilih hanya bergaul dengan orang-orang baik saja. Kadang kita ketemu orang-orang yang menjengkelkan, ketemu orang-orang yang tidak baik. Tetapi semuanya kalau kita bisa menerima dengan baik, semuanya menjadi baik adanya. Oke, kita akan nyanyi yuk. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ayo Bu, nyanyi Bu. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Sekali lagi yuk, lihat kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Tepuk tangan ya. Kehidupan tuh seperti tadi, seperti kebun tadi ya. Jadi seperti kebun yang ada tanaman bunganya. Ya, ada yang putih dan ada yang merah. Tetapi itulah yang membawa keindahan. Karena kalau nanti putih semua juga tidak baik, tidak indah. Tapi dengan penuh warna-warna tadi, ya, penuh warna-warni tadi,
Itulah yang membuat hidup kita menjadi indah. Dan kuncinya apa? Apapun warna yang datang, sirami semuanya itu dengan kasih dan sayang. Jadi apapun warnanya tadi, warna-warna tadi, yang warna-warni tadi, ketika datang dalam kehidupanmu, sirami semuanya dengan kasih. Dan pasti semuanya akan menjadi indah. Di dalam hatimu saat ini kalau masih banyak warna-warni tadi ya, ada yang putih, ada yang merah, mungkin ada yang hitam sekarang ini. Ya, semua terima dengan baik. Ya, peluk itu, sirami dengan kasih dan sayang. Pasti nanti kehidupan berubah. Karena hanya kasih yang bisa mengubahkan sesuatu yang tadinya kelihatan tidak baik menjadi baik. Maka penuhi hatimu dengan kasih dan sayang. Dimulai dari mengasihi diri kita sendiri. Jangan izinkan siapapun bisa menyakiti hatimu. Jangan izinkan siapapun bisa mencuri damai sejahtera di dalam hatimu. Jangan izinkan siapapun mencuri kebahagiaan yang ada di dalam hatimu. Karena kamu adalah penentu dari hidupmu sendiri. Pegang remote hidupmu, itu ada di tanganmu. Jangan kasih remote hidupmu di tangan orang. Nah, seringkali banyak orang apa? Mengasih remote kontrol hidupnya itu di tangan orang lain. Oh Pak lah, gimana nggak marah Pak? Saya pulang-pulang istri saya banting pintu. Nah, jadi apa? Remote-nya dari tangan istri. Pak, gimana nggak marah Pak? Karena dia teman dekat, tapi menyakitiku. Nah, karena remote-mu kamu taruh di teman dekatmu, bukan kamu pegang sendiri kan gitu. Jadi pegang remote hidupmu di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Karena tidak ada satupun yang bisa memencet remote itu yang akan mempengaruhi hidupmu kalau kamu pegang sendiri. Ya, jadi pegang remote hidupmu di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Karena tidak ada satupun orang yang bisa mempengaruhi kehidupanmu selain dirimu sendiri. Oke, kemudian Bapak sekalian, itu pelajaran yang diberikan Nabi Isa tadi ya. Kemudian yang kedua, pelajaran Nabi Isa yang diberikan kepada kami, ya saya belajar itu, Nabi Isa katakan begini. Ini bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Nabi Isa katakan begini, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tubuhmu adalah bait sucinya Tuhan. Ya, berarti apa? Ini pelajaran tentang kemanunggalan antara kita dengan Tuhan. Kalau di Muslim, ya saya membaca yang mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dekat dari urat nadi. Ini sama sebenarnya pelajarannya. Bahwa Tuhan itu ada dalam diri kita. Ya, jadi yang diajarkan melalui Nabi Muhammad maupun melalui Nabi Isa sama sebetulnya. Tuhan mau declare, Tuhan mau menyatakan bahwa aku itu tidak jauh di sana. Aku itu sangat dekat dengan dirimu. Aku itu ada dalam hatimu. Ya, jadi Tuhan tidak berada jauh di sana. Kalau keyakinan leluhur mengatakan manunggaling kawula Gusti. Nah, sekarang pertanyaannya Mas ya, kalau Tuhan ada dalam diri kita, ini sadari dulu nih ya, berarti kan sama nih pelajarannya nih ya, yang diajarkan melalui Nabi Isa maupun Nabi Muhammad maupun nabi-nabi yang lain, bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita. Sekarang kalau Tuhan ada dalam diri kita, pantas nggak untuk kita ini takut dan khawatir? Pantas nggak kira-kira? Layak nggak kita takut dan khawatir? Tidak ya? Nah, pertanyaannya, kenapa hari-harimu saat ini dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran? Tadi katanya nggak pantas, takut dan khawatir. Tapi pertanyaannya, kenapa hari-harimu sampai tadi kamu datang ke sini, hatimu masih dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran?
Berarti apa? Bapak Ibu belum sadar bahwa ada Tuhan di dalam diri. Sekarang kalau ada Tuhan di dalam dirimu, pantas nggak kita takut dan khawatir? Pantas nggak? Sangat tidak pantas. Oke, berarti kalau Tuhan ada dalam diri kita, tidak ada alasan untuk kita ini takut dan khawatir. Kalau ada Tuhan di dalam hidupmu, kita ini bisa mencipta, Bapak sekalian. Sadari dulu ya, karena ada Tuhan di dalam diri kita, berarti kita pun bisa mencipta. Namanya mencipta itu dari tidak ada menjadi ada. Maka saat ini, kalau kamu sudah menyadari tadi, bahwa ada Tuhan di dalam dirimu, apapun yang saat ini belum ada dalam dirimu, mulai engkau cipta. Apapun yang saat ini belum ada di dalam dirimu, mulai ciptanen, ya, mulai dicipta. Sekarang dalam dirimu belum ada apa kira-kira? Yang banyak orang datang sini belum ada apa nih? Belum ada kelimpahan. Belum ada kasih, belum ada cinta. Belum ada apa lagi kiranya? Kebahagiaan. Belum ada mobil baik. Gak apa-apa, semua dicipta. Jadi namanya mencipta itu apapun yang belum ada, kita cipta untuk menjadi ada. Jadi apapun sekarang yang belum ada dalam dirimu, ciptakan gitu loh. Atau apapun yang Anda inginkan itu terjadi di dalam hidupmu, mulai kamu cipta sekarang ini. Ya, mulai dicipta sekarang ini. Kita jadi mencipta saya ya. Nanti karena nyiptanya ini banyak orang belum bisa ternyata. Oke, yang masih muda, Anda pengen mencipta apa? Siapa namanya? Alvira. Kalau saat ini kamu diberi kesempatan untuk mencipta, kamu akan mencipta apa, Alvira? Rumah. Rumah yang seperti apa? Oh, sederhana. Nah ini kan, nanggung ini. Ada Tuhan dalam hidupnya, dikasih kesempatan, pengen nyipta rumah yang sederhana, itu. Nah, jadi maka ini belum menyadari bahwa di dalam dirinya ada Tuhan yang luar biasa tadi. Oke ya, ternyata tidak mudah toh nyipta toh. Nanti kasih rumah sederhana, nanti terus menggerutu sama Tuhan. Biar Tuhan kok cilik yang ini panas kan itu kan. Nah, yang sederhana itu cilik, panas, sesek, guslo jero susah. Itu rumah tipe apa dulu? SSSS itu ya. Saya pernah mencipta tajari ya. Jadi kalau mencipta itu ya, itu ada buniko, catatannya masih ada. Saya pernah mencipta begini, Tuhan, aku mau rumah yang besar, mewah, ya, besar, mewah, 7 kamar. Jelas itu saya cipta itu. Rumah yang mewah, besar, dengan 7 kamar. Ya, karena saya berpikir 7 itu pitulungan. Ya. Tapi minimal dengan 7 kamar tadi bisa menampung ketika orang nginep gitu loh ya. Karena kalau lebih dari 7, kata 15 nanti jadi kos-kosan. Ya, nanti ya, minimal dengan 7 kamar ya, 7 kamar. Itu saya cipta. Dan waktu itu 2 tahun ya, tergenapi. Nah, karena saya sudah menciptakan rumah yang besar, mewah dengan 7 kamar. Maka ketika ada orang menawarkan rumah ke saya nggak pernah tanya harganya. Yang saya tanya kamarnya. Jadi ketika orang nawar, Pak niku ada rumah Pak. Hitung sih berapa kamarnya kan itu. Nah, terakhir ada Pak, kamarnya 7. Ya udah saya ngomong, ya udah itu rumahku kan gitu. Karena Pak udah tak cipta. Nah, penciptaan itu seperti itu. Disuruh mencipta yang sederhana. Padahal Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Ya. Ternyata mau direvisi enggak atau itu aja? Ya.
Enggak, kalau itu aja nggak apa, tak tanda tangan sekarang. Oke, Pak, nyipta Pak, pengen nyipta apa sekarang? Lunas semua hutang. Nah, ini pun nggak bisa nyipta. Nah, dengan nyipta aja nggak mudah kan? Tadi disuruh nyipta ngomong apa? Lunas semua hutang. Ingat-ingat ya, apapun yang Anda ucapkan, itu yang akan membesar. Itulah penciptaannya. Tadi yang ada kata-kata apa tadi? Hutang. Justru yang dicipta adalah hutangnya. Maka semakin besar hutangnya. Ternyata kan banyak orang ternyata belum bisa mencipta kan? Orang gampang mah ternyata nyipta itu ya. Lah itu loh. Jadi tapi selama ini seperti itu banyak orang. Ketika saya tanya, ayo kamu pengen mencipta apa masa depan? Pak, aku pengen hutangku lunas, Pak. Pak, aku pengen hutangku rampung, Pak. Nah gitu. Justru yang akan semakin membesar hutangnya. Karena yang dilihat semesta tadi ada kata-kata apa? Hutang. Nah, bagaimana cara menciptanya? Pak, aku mau berkelimpahan. Kira-kira kalau berkelimpahan hutangnya selesai nggak? Selesai. Nah, ternyata dorong bisa nyipta loh. Pak, aku pengen bojoku ora cerewet, Pak. Lah, bojone malah tambah cerewet. Ada tuh kemarin, Pak, saya pengen bojoku ora cerewet, Pak, malah tambah cerewet. Nah, cara mencipta bagaimana kalau pengen bojonya nggak cerewet? Tuhan, terima kasih. Mulai saat ini, istriku lemah lembut. Atau cerewetnya sih ngomong ya gitu kan ya, tambah cerewet kan itu. Ya, jadi harus pandai memilih kata-kata penciptaan. Ya, jadi penciptaan itu dimulai dari mana? Dari membayangkan kemudian memperkatakan. Kalau tadi menciptanya pengen utangnya lunas, yang dibayangkan apa? Hutang. Yang dicipta dikatakan hutang. Nah, justru itu yang semakin membesar. Nah, kalau pengen hutangnya lunas, yang dicipta, yang dibayangkan adalah kelimpahan. Aku mencipta kelimpahan mulai terjadi di dalam kehidupan. Uang mengalir dari berbagai sumber, dari berbagai arah, dari berbagai penjuru. Ya, uang mengalir dalam kehidupanku dari berbagai cara, dari berbagai arah. Perputaran uang dalam hidupku semakin besar dan aku selalu kelebihan uang. Nah, itu namanya penciptaan. Ya, yang kelimpahan kan itu kan. Nah, ayo pengen cipta apa lagi sekarang? Ya, tadi kalau untuk hutang jangan dikatakan hutangnya, tapi bicara tentang kelimpahan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku selalu berkelimpahan. Ada yang sakit saat ini? Ada yang sakit? Ada yang mengalami gangguan tubuh? Ada. Anda pengen cipta apa kalau sedang sakit? Sehat ya. Nah, selama ini banyak orang, Pak, aku pengen tidak sakit, Pak. Nah, itu bukan penciptaan. Itu sakitnya yang tambah besar. Pak, pengen jantungku tidak sakit, Pak. Nah, bukan itu ya. Jadi penciptaan itu selalu mengandung kata-kata yang positif. Jadi kalau kita pengen ada kelemahan, ada organ tubuh yang sedang tidak baik, dicipta. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur untuk semua organ-organ tubuhku yang sudah digantikan dengan yang baru. Tuhan, aku mengucap syukur untuk jantungku yang semakin sehat, untuk tulang punggungku yang kuat dan sehat. Terima kasih untuk persendianku yang baik. Terima kasih untuk lambungku yang sehat. Terima kasih untuk pankreasku yang berfungsi dengan maksimal. Jadi menciptanya adalah kata-kata yang positif, kata-kata yang baik. Jadi Tuhan, aku tidak mau punggungku sakit lagi Tuhan. Nah, itu bukan gitu mencipta itu ya. Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya, punggungku semakin sehat, ya, persendianku semakin sehat. Kemudian saraf-sarafku semakin sehat dan kuat. Nah, jadi semua organ pernapasanku semakin baik. Semua organ pencernaanku semakin baik. Nah, jadi mencipta itu dengan kata-kata yang
positif. Jadi ternyata banyak orang tadi belum bisa untuk mencipta, malah semakin dalam, penciptanya semakin buruk. Karena Pak, kata-kata yang dipilih, kata-kata yang buruk, yang negatif tadi. Oke, kira-kira mau mencipta apa lagi? Saya cari menciptanya. Ada yang pengen mobil? Ada ya, banyak ya. Banyak ya. Nah, selama ini menciptanya bagaimana? Menciptanya Tuhan, aku apa? Aku pengen mobil. Udah punya mobil ya. Mau tambah lagi nggak? Mau tambah lagi kan itu. Pengen punya kos-kosan ya. Oke. Ya, jadi apapun yang belum ada dalam kehidupan Anda mulai dicipta, ya, mulai dicipta. Tapi disadari dulu bahwa ada Tuhan di dalam hidupmu. Jadi setiap perkataan yang Anda keluarkan dari mulut itu didayai, ya, didayai. Karena ada energi ilahi yang ada di dalam dirimu gitu loh. Jadi setiap perkataan yang diucapkan tadi didasari dulu ada energi ilahi, ya, didayai. Tidak hanya sekedar berkata-kata. Semakin Anda mendayai tadi lebih kuat, energinya lebih besar, nanti akan segera terwujud. Terwujudnya pun akan lebih cepat. Nah, sekarang kalau hatimu dipenuhi dengan sakit hati, kira-kira dayanya besar atau kecil? Kecil. Kalau hatimu dipenuhi kemarahan, dayanya besar atau kecil? Kecil. Nah, bagaimana supaya dayanya tadi, powernya besar tadi? Hatimu harus dibersihkan dulu dari perasaan yang tidak enak. Ya, dari sakit hati, dari kemarahan, dari kebencian, dari kepahitan dan andek-andeknya. Itu dibersihkan dulu. Karena kalau dalam hatimu masih ada rasa-rasa yang tidak enak, dayanya pun nggak akan besar. Ya, energi yang keluar tadi nggak akan besar. Jadi untuk mencipta tadi, ya, setiap kata yang diucapkan didayai ada energi ilahi yang keluar di dalam hati kita. Nah, semakin besar dayanya, semakin cepat terwujud penciptaannya. Nah, syaratnya supaya energinya tadi semakin besar, ya, hilangkan rasa-rasa yang tidak enak yang ada di dalam hati. Ya, sakit hati, kemarahan, kebencian, kepahitan, iri hati, kesombongan, dahwen, panasten, apa macam-macam itu ya, dan andek-andeknya itu semua dihilangkan. Semakin itu bersih, semakin itu clear, energinya semakin besar. Dan nanti, nah dulu para wali dulu ya, para wali, para leluhur kita dulu, kenapa mereka dulu, beliau-beliau ini omongannya powerful? Karena apa? Hatinya bersih. Ya, para wali, para leluhur kita dulu menjaga hati. Maka setiap ucapannya itu ada kuasanya, tembus. Jadi bahasa orang sekarang apa? Tembus. Karena setiap omong-omongnya tembus ya. Gitu. Karena apa? Tidak ada beban yang tersandra di dalam hatinya. Nah, kalau Bapak Ibu pengen powerful tadi penciptanya, ya tadi semua rasa-rasa yang tidak enak mulai dihilangkan dari dalam hati. Hapus segala kemarahan, buang segala kepedihan, singkirkan segala sakit hati, semua kegalauan, semua rasa yang menyakitkan, buang jauh-jauh. Nah, dari situ nanti kalau itu sudah dilakukan, penciptaan apapun nanti cepat terjadi, ya, cepat terwujud. Bahkan nanti ada levelnya bahwa di batin saja tembus, tidak perlu diucapkan. Nah, ini perlu latihan dulu ya, perlu latihan dulu. Maka ada cipta, rasa, karsa. Cipta dulu di alam imajinasi, ya. Kemudian dirasakan tadi, dirasakan bahwa itu sudah ada. Dirasakan dengan daya ilahi tadi, kemudian actionnya nggak usah dipikir bagaimana caranya, melangkah saja, lakukan yang terbaik, ya, lakukan kebermanfaatan. Nanti semesta akan mewujudkan apapun yang Bapak Ibu cipta di dalam kehidupan panjenengan semuanya. Nah, dayanya tadi diingat-ingat ya, didayai setiap perkataan. Didayai, ya, ada energi ilahi yang keluar di dalam diri kita. Kalau pendayanya sudah kuat, terwujudnya akan lebih cepat.
ya, akan lebih cepat. Oke ya, jadi itu yang kita dapatkan dari pelajaran kematian Nabi Isa. Tapi perwujudannya, kalau kita mengasihi Tuhan tadi, perwujudannya adalah dalam tindakan kita sehari-hari bersama dengan orang lain. Ya. Jadi bukti dari kita punya hubungan baik dengan Tuhan ya hubungan kita dengan sesama. Percuma kita declare kita punya hubungan baik dengan Tuhan, tapi kebermanfaatan dengan sesamanya tidak ada. Supaya powerful tadi ya. Kalau di dalam dirimu ada Tuhan, mencipta apa saja, nanti pasti terjadi. Nah kalau sudah menyadari ada Tuhan ya nyiptanya yang besar-besar. Ya jangan yang sederhana. Untung tadi nggak langsung di stempel tadi. Nah, masih ada kesempatan lagi tenang ya Alvira ya. Oke. Ada satu juga yang saya dapat belajar dari Nabi Isa ya, yaitu tentang pengorbanan. Nah, ini penting sekali ini ya, pengorbanan. Maka Nabi Isa katakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku. Ini yang kita suruh belajar sama Nabi Isa, dikatakan apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi Nabi Isa itu dikenal Nabi yang lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut artinya apa? Lemah lembut itu tidak mempertahankan egonya. Orang yang lemah lembut itu tidak mempertahankan egonya, tidak sombong. Ya, tidak sombong. Dan rendah hati itu artinya apa? Rendah hati itu tidak ada satupun dia merasa punya hak. Itu orang yang rendah hati. Nah selama ini lawannya orang rendah hati apa? Orang sombong. Merasa punya hak. Ya, oh, itu kan hakku dilanggar, hakku diambil. Nah itu orang sombong. Nah Nabi Isa memberikan contoh, ya, dia katakan dia lemah lembut dan rendah hati. Di dalam kekuasaannya, dia tidak ada satupun yang bisa dipertahankan. Nyawa pun itu dia tidak pertahankan. Itulah pelajaran yang kita dapat dari Nabi Isa. Padahal kalau dia mau membalas, dia mau melawan sangat bisa. Karena dia seorang nabi. Tetapi semua ditanggalkan. Bahkan apa kata-kata yang diucapkan terakhir, Tuhan ampunilah mereka. Jadi dia katakan, Tuhan ampunilah mereka. Nabi Isa memintakan pengampunan kepada orang-orang yang menzolimi. Tuhan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini apa? Orang yang rendah hati, tidak mempertahankan haknya. Walaupun dia melawan bisa. Karena apa? Dia rendah hati tadi. Ya, dia memberikan nyawanya untuk banyak orang. Lah kita ini kan belum bisa, jangankan memberikan nyawa kita. Kadang memberikan sebagian dari hak kita pun kita masih sangat berat. Dan saya juga belajar dari Nabi Isa juga, leluhur saya pun ada yang tapi tidak sebanding, tapi minimal saya punya leluhur, ya Bapak Ibu sekalian, yang rela mati juga. Jadi eyang saya waktu itu panglimanya Pangeran Diponegoro, Belanda melawan Belanda dan Belanda tidak bisa mengalahkan eyang saya. Tapi karena Belanda tidak bisa mengalahkan eyang saya, akhirnya apa? Rakyat jadi korban. Banyak rakyat yang meninggal diserang Belanda. Mbah saya dengan kebesaran hatinya, eyang saya menyerahkan nyawanya. Kasih tahu ke Belanda, kalau kamu mau membunuh saya, caranya begini. Jadi eyang saya pun menyerahkan nyawanya. Demi apa? Demi rakyat yang lebih luas. Nah, tapi saya belum bisa seperti eyang saya. Ya. Buyut saya, tadi eyang yang jauh, ada buyut saya juga, yang lurah, itu sama. Meninggal juga, menyerahkan nyawanya. Waktu itu pemberontakan di ITI, eyang saya memanggil pemberontak tadi, kalau kamu mau bunuh saya, caranya begini. Tapi jangan sampai rakyatku tahu. Dan saya pun belajar. Tapi saya masih sangat jauh dengan apa yang
leluhur saya lakukan. Apalagi dibandingkan dengan Nabi Isa. Sangat-sangat jauh. Tapi saya mau belajar. Kita semua, ayo kita belajar tentang kasih. Mengasihi diri sendiri supaya kita bisa mengasihi orang lain. Sadari ada Tuhan dalam hidup kita. Kalau ada Tuhan dalam hidup kita, kita punya kuasa untuk mencipta. Apapun yang sekarang ini belum ada, mulai dicipta. Kalau belum ada kelimpahan, mulai dicipta kelimpahan. Ya. Kalau ada rumah yang sudah hilang, dicipta lagi. Untuk rumah yang jauh lebih besar, jauh lebih baik, jauh lebih banyak dari yang sudah hilang. Ya. Kalau ada yang terlepas dari dalam hidupmu, cipta lagi. Ya, cipta lagi yang lebih baru, yang lebih baik, yang lebih besar. Termasuk kalau ada uang yang hilang, cipta lagi. Ya. Kemarin cuma jalan-jalan, cipta lagi untuk datang lagi. Apapun yang belum ada, kita cipta dan pasti terjadi, terwujud dengan cara yang cepat, mudah, sederhana dan ajaib.